Cancer, Cancer rising sign, Cancer moon sign, juga Cancer sun sign. Kembali sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita lihat aja langsung bulan Agustus 2024 ini dampaknya apa sih? Apa sih yang terjadi pada Cancer, ya kan? Nah, highlight di bulan Agustus ini adalah Mercury retrograde di Virgo dan juga aspek Saturn di Pisces yang konflik dengan Jupiter di Gemini. Oke, kita lihat aja. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Gue kebalik lagi. Enggak. Yang paksakan untuk sesuai. Cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Tema kalian bulan ini ya adalah The Chariot kebalik. Minggu pertama Ten of Cups. Challenge-nya Ten of Wands. Minggu kedua Knight of Cups. Challenge-nya King of Pentacles. Minggu ketiga The Sun. Challenge-nya The World. Minggu keempat The Wheel of Fortune. Challenge-nya Nine of Wands. Saran dan atau petunjuk untuk Cancer lakukan di bulan Agustus. The Moon. Under the Deck. Page of Wands. Tema kali ini bulan ini ada The Chariot kebalik. Kalian belum bisa mengendalikan ya dualitas tadi dalam diri kalian sendiri secara emosional, lebih tepatnya ya. Kalian belum bisa move on. Kalian belum bisa move on. Ya, kalian belum bisa move on karena kalian belum bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Jadi kemenangan yang tertunda, kurang lebih gitu. Ini energi Cancer itu sendiri ya. Kalian masih belum bisa move on. Di minggu pertama ya, Ten dan Ten of Cups, Ten of Wands. Wow. Sebenarnya kalian udah cukup legowo dengan energi Ten of Cups. Kalian udah cukup legowo ya, karena kalian udah cukup menerima dan kalian bahagia dengan apapun itu ya. Challenge-nya cuman sekarang adalah pindah rumah, mungkin pindah kerja, mungkin pokoknya pindah. Translokasi, pindah atau pindah haluan ya kan. Yang jelas Ten of Wands ini energinya si Sagittarius ya. Buat Cancer ya mungkin ya pindah kerjaan ya, mungkin ya pindah lokasi lah. Dan ini energi Pisces. Ini tentang travel buat Cancer. Jadi kalian mungkin merasa happy untuk pindah, merasa bahagia, kalian senang untuk pindah sih, semangat ya. Kalian udah bisa nerima apapun itu, cuman agak-agak berat aja meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Udah, itu tema di minggu pertama. Dan di minggu pertama itu energinya adalah New Moon di Leo ya kan. Dan kebetulan di saat New Moon di Leo itu dia juga sextile atau nge-support Mars dan Jupiter di Gemini. Nah,
itu buat kalian apa sih dampaknya? Ya kan, New Moon di Leo itu kan karena ya itu tadi, segala perubahan mungkin dalam keseharian kalian ya. Bagaimana kalian melayani orang juga, bagaimana kalian, kesehatan kalian sendiri ya, tentang kebiasaan-kebiasaan kalian, rutinitas kalian, sehari-harian kalian. Kalian punya semangat baru di situ ya. Semangat baru ya, makanya di sini pingin pindah itu tadi, pingin pindah lokasi. Anyway, itu nge-support, New Moon di Leo itu nge-support tindakan kalian untuk melampaui batasan-batasan kalian gitu. Nah, di Gemini itu ada Mars sama Jupiter. Nah, Mars itu tindakan atau sikap kalian. Jupiter itu bagaimana kalian melampaui batasan kalian kan. Nah, Gemini buat Cancer itu ada di rumah ke-12. Ya. Rumah ke-12 itu hal-hal yang sifatnya gelap. Mungkin toxic ya, buat kalian. Gelap, karma, spiritual, hal-hal yang gelap, nggak jelas gitu. Yang alam bawah sadar gitu, segala sesuatu yang di luar nalar kalian. Mungkin toxic itu sendiri ya. Jadi kalian ingin meninggalkan itu mungkin. Nah, jadi kalian akan bersikap tentang apapun itu yang buat kalian itu toxic mungkin gitu ya. Jadi kalian ingin meninggalkan itu semua. Nah, di minggu kedua kita mulai ngerasain ya, kita mulai ngerasain Merkuri retrograde di Virgo. Merkuri kan udah ada di Virgo aja, udah double energinya, gimana dia retrograde. Nah, itu ada mungkin ada delay, postpone, keterlambatan, entah itu kontrak, deal, whatever, atau travel, itu sendiri yang akan ke delay ya. Intinya secara kolektif dengan Merkuri retrograde di Virgo itu kita lebih menganalisa diri kita sendiri, introspeksi lebih dalam ya. Itu energi Virgo, Merkuri retrograde di Virgo. Dan dampak ya buat Cancer itu di mindset, persepsi dan perspektif kalian ya. Jadi kalian mencoba untuk napak tilas gitu kan. Bagaimana sih saya diajarkan, bagaimana sih saya diajarkan dan dibesarkan, dan semua pengalaman-pengalaman hidup ya, wawasan pengetahuan yang membentuk gue ini seperti sekarang ini ya kan. Itu introspeksi, bahan renungan kalian kurang lebih dengan energi Merkuri retrograde di Virgo. Dan kalian akan lebih ke detail di situ ya, karena Virgo itu detail energinya. Nah, di minggu kedua kalian dapat Knight of Cups. Kalian mungkin ini energi kalian sendiri, Knight of Cups Cancer. Kalian terlihat sangat-sangat apa sih namanya, tebar pesona, mungkin sangat-sangat menarik buat orang-orang. Kalian sangat gitu deh. Kalian sangat peka, intuitif gitu ya. Di minggu kedua itu dengan ya kalian sangat-sangat ya, kalian tebar pesona. Kalian sangat tebar pesona karena energi kalian sendiri nih ya. Kalian gampang mengikat, gampang menarik perhatian. Challenge ya di minggu kedua itu adalah King of Pentacles. Nah, challenge-nya adalah stabilitas finansial. Oke. You got a lot of girls gitu kan. Kalian dapat menarik banyak wanita, banyak laki, ya kan? Tapi ya, yang menjadi challenge-nya adalah kok gue malah apa sih namanya, jadi boros gitu. Kenapa gue jadi boros? Karena King of Pentacles ini juga tentang kayak nggak punya ikatan. Beberapa dari kalian ini tentang ini general reading ya guys. Kalau butuh private reading atau personal reading itu tuh di bawah box description gue tinggal ada link WA gue, kalian bisa WA aja. Anyway, ini energinya King of Pentacles ini tentang tradisi, tentang juga
ikatan, komitmen, ya, pernikahan, status, ya, institusi, ya kan. Jadi dengan kalian yang sangat tebar pesona itu gitu kan, challenge-nya adalah orang-orang ingin mengikat kalian, gitu. Kalian diminta untuk kepemilikan jadinya. Mereka semua ingin memiliki si Cancer ini gitu kan. Aduh. Agak repot ya untuk jadi Cancer. Kenapa sih semua orang pinginnya ngikat gue gitu? Alah, jangan lebay deh. Pinginnya pada merit lah gitu. Ya istilahnya komitmen itu sendiri yang bikin yang jadi challenge buat Cancer ya. Di minggu kedua. Minggu ketiga kalian dapat desan. Nah, desan masih ada di Leo di minggu ketiga. Tapi di minggu ketiga itu ada full moon di Aquarius. Ya. Jadi ini ada pencerahan tentang hal-hal yang sifatnya materi. Ada kegembiraan ya. Jadi ada peluang bisnis mungkin ya. Ada kesempatan atau ada apa sih namanya, peluang ya. Ada peluang, ada keberhasilan di yang sifatnya materi, entah itu pekerjaan, entah itu money ya. Ini kegembiraan masalah finansial, gua ngelihatnya gitu ya. Tapi karena ada full moon di Aquarius ya, ada full moon di Aquarius yang mana buat Cancer itu tentang bagaimana kalian berbagi, tentang kerjasama kalian yang harus berakhir dalam kebersamaan gitu. Jadi karena Aquarius itu ada di rumah ke-8, tentang bagaimana rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu fokus, entah itu warisan, entah itu properti, entah itu kerjasama, joint venture, ya, bahkan ideologi. Ada yang akan berakhir karena full moon konotasinya adalah akhir. Ya, mungkin kerjasama atau kebersamaan yang berakhir gitu ya. Tapi itu akan membawa gitu keberhasilan, sukses, finansial. Ya betul, dan challenge-nya apa? The World. The World ini sesuatu yang berakhir ya. The World itu siklus yang berakhir, lingkaran ya. Dan The World ini sebenarnya energi Saturn. Dan Saturn itu ada di Pisces, tapi kan tadi gue bilang ya, highlights untuk bulan ini adalah Saturn di Pisces yang konflik dengan Jupiter di Gemini. Nah, Saturnnya lagi retrograde. Nah, Saturn itu kan karma duniawi. Jupiter itu adalah berkah spiritual atau keberuntungan itu sendiri, ya kan, planet keberuntungan. Nah, sekarang kita lihat dampaknya buat Cancer. Nah, Saturn di Pisces itu tentang travel, tentang pindah itu sendiri, ya, tentang pindah, tentang travel, tentang segala hal yang sifatnya berjarak, ya. Dan Jupiter kan di Gemini, ya, hal-hal yang kalian tidak ketahui, hal-hal yang di luar nalar kalian, entah hal-hal yang sifatnya gelap, sifatnya jelek, gitu kan. Karma itu sendiri, alam bawah sadar gitu. Yang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri, yang kalau kalian mau begini, kalian mau pindah untuk menghindari kegelapan itu sendiri. Yang kalian perlu sadarin adalah yang membatasi kalian tuh yang mana? Karena konflik nih. Ya.
Entah kalian dituntut untuk pindah, meninggalkan apapun itu, ya, yang memang udah menjadi karma kalian, ya, menerima karma itu sendiri untuk stay, untuk nggak pindah, atau kalian pindah, atau kebalikannya gitu, tinggalkan semuanya dan memulai yang baru. Tuh, ini Cancer. Oke, wow. Itu setiap orang berbeda ya. Jadi gimana prosesnya kalian sendiri lah, gitu kan. Lagi-lagi nih general reading, gua nggak akan lebih dalam daripada ini. Ya. Ini general reading. Minggu keempat nih, ya kan, energinya Jupiter, the wheel of fortune, energi Jupiter. Dia berdiri di atas bola. Nasib itu kita sendiri loh yang menentukan. Nasib apa takdir sih? Destiny, our destiny, ya. Fate. Nah, ya. Bagaimana kita, bagaimana kalian bersikap melampaui batasan-batasan kalian? Bagaimana kalian menghadapi karma kalian sendiri? Bagaimana kalian menghadapi alam bawah sadar kalian sendiri yang kalian selama ini nggak sadarin? Itu terjadi pada diri kalian. Challenge-nya, Nine of Wands. Nine of Wands itu energinya Sagittarius. Kalian udah capek sebenarnya ngelakuin apapun yang selama ini kalian lakukan, walaupun waktu ada masanya itu membuat kalian bersemangat gitu. Tapi sekarang kalian udah capek. Bagaimana kalian melepaskan itu gitu. Challenge-nya adalah kalian nggak harus bertahan. Siapa juga yang nyuruh bertahan? Kita dikasih cobaan. Cobaan. Itu bagaimana kita cuma dilatih untuk bagaimana untuk bereaksi. Bukan untuk harus selalu bertahan juga. Kalau emang udah nggak harus bertahan, kalian sendiri yang menentukan bagaimana kalian menghadapi batasan-batasan kalian sendiri. Ini kalau udah Nine of Wands, berikutnya adalah Ten of Wands, ya kan? Ini ada 10 nih, udah keluar di minggu pertama. Kalian mau pindah, challenge-nya adalah pindah. Ya pindah. Kalian udah siap kok melepas itu semua yang menjadi beban buat kalian udah siap. Anyway, saran dan atau petunjuk untuk Cancer lakukan di bulan Agustus 2024. The Moon. Ini energi Cancer. Ini energi Cancer. Ya. Dan Moon itu selalu dengan sifatnya emosional kan. Kalian kan peka sebenarnya. Kalian peka dan sangat-sangat sensitif. Ya. Dan intuisi kalian juga tinggi, sangat intuitif kalian. Dengarkan intuisi kalian sendiri, kepekaan kalian sendiri, ya, dengarkan itu. Dan bagaimana kalian ingin tampil, jangan sampai pikiran itu, ya, pikiran kalian sendiri yang membatasi, bahkan ngatur bagaimana kalian harus merasa. Bicara tentang energi yang The Moon, nah, setiap bulan itu pasti ada ya, the new moon sama full moon ya. Karena siklusnya 28 hari gitu. Ini juga tentang ibu ya, tentang ibu, tentang rasa yang selalu, memang namanya juga rasa ya, itu kan nggak kelihatan ya, jadi ada yang terungkap. Ungkapkan rasa yang kalian selalu pendam. Ungkapkan. Jadi akan ada yang terungkap. Dia ungkapkan. Saran atau petunjuk untuk Cancer, ungkapkan apapun yang kalian rasa.
Itu aja. Dan ya, tentang dalam keseharian kalian, dalam pekerjaan kalian, ya, teman-teman kalian juga. Ini tentang di rumah, ya, tentang keluarga, rumah, ibu, ya, apapun itulah, ya. Ini general reading. Oke, alam bawah sadar kalian, Page of Wands. Kalian sudah memulai untuk explore, ya, cari tempat baru mungkin, gitu kan. Ya, kalian punya semangat baru kok untuk memulai expand, ya, untuk ekspansi, memperluas passion kalian sendiri. Jadi explore aja passion kalian, kemana kalian ingin pergi, kemana kalian ingin pindah, ya. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.